Ya, hari ini sudah tanggal 31 Januari tahun 2021. Kita masih ada di suasana yang menegangkan, melanda ancaman kesehatan, juga melanda kegoncangan ekonomi. Mana-mana orang mengeluh, tapi semua sama-sama, di mana bertambah lagi ada bencana terjadi. Sungguh-sungguh ini sudah jadi satu gabungan yang mendatangkan kesulitan. Nah, saudara, pagi hari ini saya angkat satu tema, menghadapi keadaan hidup walaupun bukan saat seperti sekarang, tetapi apalagi seperti sekarang. Saya melihat di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab dicatat mengenai salah satu cara manusia untuk alami pertolongan di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, adalah tema ini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Memohon belas kasihan Tuhan. Belas kasihan. Nah, orang yang minta-minta dengan kita kalau di terminal atau di jalan, di perempatan jalan, atau saudara di toko, ada orang datang masuk keluar toko, dia datang minta-minta itu minta belas kasihan saudara. Jadi saudara beri atau tidak beri, itu ndak ada undang-undang yang melarang. Kalau saudara tidak memberi, maka saudara terkena aturan undang-undang, dihukum. Tidak. Memohon belas kasihan. Begitu juga dengan tema ini. Ketika seseorang, ketika satu rumah tangga, ketika satu usaha, ketika satu daerah, satu desa, satu kecamatan, satu bangsa, entah mengalami bencana seperti sekarang ini di beberapa daerah, dan seperti sekarang ini mengenai wabah yang menular di banyak negara, hampir semua negara di dunia ini, orang dalam kesukaran. Nah, ketika orang dalam kesukaran, ada cara yang Alkitab tunjukkan kepada kita, yaitu memohon belas kasihan Tuhan. Nah, kita lihat mengenai belas kasihan ini. Belas kasihan artinya kita menyadari bahwa kita tidak berhak untuk ditolong, tetapi kita memohon belas kasihan untuk ditolong. Tapi kita tidak rasa punya hak, tidak rasa punya sesuatu yang dibayar, sesuatu yang kita pakai untuk menggantikan pertolongan Tuhan. Ini seringkali terjadi iman yang keliru di kalangan orang Kristen. Dengan berbuat baik, dengan berbuat ibadah, dengan beramal, dengan hidup yang dia rasa itu sudah standar. Dia rasa dia punya iman, kemudian itu sepertinya dia pakai untuk menodong Tuhan. Seakan-akan ini Tuhan, bayaran saya, sekarang wajib pertolonganmu. Memohon belas kasihan Tuhan tidak seperti itu. Ketika kita dalam keadaan sakit, dalam kesulitan, terus kita jangan sampai ada pikiran begini, saya sudah setia Tuhan, Engkau harus sembuhkan saya. Saya sudah setia, Engkau harus tolong usaha saya ini.
itu sama dengan kita mau bayar Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak cukup dibayar dengan kesetiaan kita. Yang kita harus ingat ini, dari hari ke hari kita hidup oleh kemurahan Tuhan. Amin. Kita hidup oleh belas kasihan Tuhan. Nah, saya tidak panjang ini, nanti waktu habis. Jadi memohon belas kasihan Tuhan artinya bukan memaksa Tuhan untuk harus menolong kita. Ada kalanya kita lihat di televisi, di YouTube banyak sekali, hati-hati hari-hari ini, nama Yesus, pakai nama Yesus, tapi Injilnya sudah Injil yang menyimpang. Hati-hati, seakan-akan menodong Tuhan, memaksa Tuhan untuk menolong. Katanya itu iman. Saudara, kita berhati-hati untuk hal ini. Bukan memaksa Tuhan untuk harus menolong kita, tetapi Dia datang dengan percaya, memohon belas kasihan Tuhan. Nah, saya percaya di hari-hari ini pun kita ada di daerah ini, di masa corona, di masa sulit ini, kesehatan terancam, ekonomi juga bukan baru terancam, sudah terasa makin merosot. Kalau kita semua masih makan, saya percaya itu kemurahan Tuhan. Amin. Nah, kita bukan memaksa Tuhan untuk harus menolong kita, tetapi kita mohon belas kasihan Tuhan untuk daerah kita ini, untuk negara kita ini. Seberapa kita yang ada ini, dan kiranya menular ke beberapa banyak orang lain, untuk kita mulai 2 minggu yang lalu atau minggu yang lalu, saya khotbah mengenai berseru kepada Tuhan. Waktu orang-orang berseru, dan kemudian mereka kembali hidup benar, hidup dengan cara yang menurut kehendak Tuhan, maka Tuhan memperhatikan dan menolong. Dan saya percaya itu. Nah, ini kita melihat mengenai memohon belas kasihan Tuhan. Orang memohon bukan datang tolak pinggang di depan kita, kan? Pinjamkan saya 1 juta. Pasti kita tendang dia keluar. Tidak ada itu. Tapi kalau orang memohon, kira-kira bagaimana? Banyak kali kan begini. Tolong, dari tadi sudah muter-puter ngomongnya, sebetulnya mau apa? Oh iya, begini dan begini. Sebetulnya mau apa? Iya, karena ada begini dan begini. Ujung-ujung dia bilang, mohon pinjaman. Saudara, kalau orang memohon, tidak mungkin sambil tolak pinggang, kan? Atau tunjuk-tunjuk. Pinjamkan 1 juta buat saya. Tidak ada. Sama dengan kita menghadap Tuhan, mohon gini. Memohon belas kasihan Tuhan. Nah, saya percaya keadaan ini pun, kalau mungkin belum berpengaruh besar ketika hanya segelintir orang. Tapi saya percaya Tuhan sedang taruh di hati umat Tuhan di seluruh negara ini. Melihat banyaknya orang jahat di negara ini. Banyaknya pendusta-pendusta di negara ini. Banyaknya orang-orang yang sedang merancang kejahatan buat negara ini. Saya percaya seruan kita, permohonan kita, mohon belas kasihan Tuhan menghadapi keadaan pandemi COVID-19 dan kemudian keadaan ekonomi yang merosot. Saya percaya ketika kita memohon belas kasihan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi.
Apalagi sudah menjalar ke banyak anak-anak Tuhan, banyak pemimpin-pemimpin gereja bertobat dari cara-cara yang salah. Saya lihat hari-hari ini, mulai mendekati pemilihan pimpinan ke depan, orang sibuk membicarakan mengenai pemimpin, siapa pemimpin yang mereka ajukan. Masing-masing punya jagoan yang dijagokan, yang dibicarakan tiap hari itu. Tidak melihat kepada keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara, kalau pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin umat, pemimpin agama, pemimpin daerah, pemimpin bangsa mulai melangkah dalam kesadaran bahwa kita sudah tidak berdaya dan mulai datang memohon belas kasihan Tuhan, kita akan lihat itu sebentar, tetapi saya terus dengan ini. Memohon belas kasihan Tuhan, yaitu tetap percaya bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi begini, memohon belas kasihan Tuhan, kita menyadari bahwa kita tidak berhak untuk ditolong. Kita tidak punya hak untuk ditolong. Kemudian bukan memaksa Tuhan untuk harus menolong kita, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang dan mau menolong. Amin. Ketika saudara dalam kesulitan, mungkin tidak ada orang lain tahu. Ketika saudara sakit, mungkin saya berapa hari lalu, karena bersihkan debu, ini tenggorokan saya pekas sekali dengan debu. Nah, berapa hari saya tidur terus. Berapa hari tidur terus, bilang, wah, jangan-jangan saya kena corona. Itu mulai masuk ke pikiran karena sudah kacau. Bilang, tapi saya cium sesuatu masih bisa, rasakan sesuatu masih bisa. Terus masuk ayat ini, belas kasihan Tuhan. Terus saya buka di HP mengenai belas kasihan Tuhan. Nah, saya ketemu ayat ini. 2 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 4. Kita lihat mengenai belas kasihan pagi hari ini. Yang pertama, memohon ketika alami kesukaran karena melawan firman Tuhan. Ini 2 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 katakan begini. Sengaja saya ambil dari ayat 1.